Arifin NIM 4119235. Sebelum membahas makalah ini, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang beranggotakan 1. Ella Kamila dengan NIM 4119230. Yang kedua, Nabila Hairunisa NIM 4119231. Kemudian saya sendiri Sandi Arifin NIM 4119235. Nah, dalam makalah kelompok 11 kami membahas mengenai Torekot. Pokok pembahasannya yaitu makna, sejarah aliran, tokoh, dan ajarannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tersebut. Langsung saja, ada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian Torekot. Torekot, menurut pengertian Torekot sendiri membentuk dua makna istilah, yaitu metode bagi ilmu jiwa akhlak yang mengatur seluk individu dan kumpulan sistem pelatihan ruh yang berjalan sebagai persahabatan pada kelompok-kelompok persaudaraan Islam. Abu Bakar mendefinisikan Torekot itu sebagai jalan petunjuk dalam melakukan suatu ibadat sesuai dengan ajaran yang ditemukan dan dicontoh oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, istilah Torekot dalam ilmu tasawuf memiliki dua makna. Pertama, cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang menempuh hidup sufi pada abad ke-9 dan 10 Masehi atau sekitar abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Kedua, sudah abad ke-11 atau abad ke-3 Masehi. Torekot mempunyai pengertian sebagai suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani pada kelompok kaum muslimin menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Nah, pada definisi tersebut, istilah Torekot bersifat teoritis, di mana Torekot itu menjadi pedoman untuk memperdalam syariat sampai pada hakikatnya melalui tingkatan-tingkatan pendidikan tertentu yang disebut dengan istilah maqamat dan ahwal. Dalam pengertian yang sama, bahwa Torekot merupakan suatu pribadi seseorang melalui jalan yang mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Torekot ialah melakukan hal-hal yang bersifat wajib dan sunat, meninggalkan sesuatu yang bersifat larangan, mana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Torekot ialah melakukan hal-hal yang bersifat wajib dan sunat, meninggalkan sesuatu yang bersifat larangan, menghindarkan diri dari melakukan sesuatu yang boleh secara berlebihan, serta berusaha untuk bersifat hati-hati. Nah, itulah merupakan pengertian dari Torekot. Untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa NIM 4119231. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu sejarah aliran Torekot. Aliran Torekot pada abad ke-6 dapat ditemukan di dua daerah, yaitu Khurasan atau biasa disebut dengan Iran, dan Mesopotamia yang biasa disebut dengan Irak. Di Khurasan selalu berhubungan dengan Bayezid, yakni Abu Yazid al-Bustami, dan Mesopotamia atau Irak yang selalu bertalian dengan Junaid al-Baghdadi. Di Khurasan muncul Tarekat Yasafiyah yang didirikan oleh Ahmad al-Yasafi, kemudian Tarekat Hawajakaniyah didirikan Abdul al-Khaliq Bujawani. Keduanya menganut aliran Bayezid. Dari Tarekat Yasafiyah muncul Tarekat Baktasiyah yang didirikan oleh Muhammad Atta Ibnu Ibrahim Haji Bektas. Kemudian tarekat tersebut berkembang di Turki dan pernah memegang peranan penting dalam Korps Janissary pada masa Turki Utsmani. Di Mesopotamia atau Irak, yang paham tarekatnya dinisabkan kepada Abu al-Qasim al-Junaidi al-Baghdadi, melahirkan bermacam-macam tarekat dari berbagai silsilah. Tetapi tarekat yang terkenal adalah tarekat Qubariyah yang didirikan oleh Abu Habib al-Suhrawardi. Bukan Syihab al-Din al-Suhrawardi, pendiri filsafat eliminasi yang dibunuh di Apollo pada tahun 587.
Kemudian tarekat Maulawiyah didirikan oleh Jalal al-Din al-Rumi. Masing-masing tarekat ini menumbuhkan berpuluh-puluh cabang dengan berbagai nama baru yang sesuai dengan pendirinya dan kemudian tumbuh dan tersebar ke seluruh dunia Islam. Tarekat Kubrawiyah berkembang di India, sedangkan tarekat Maulawiyah tumbuh subur di kawasan Turki. Beralih ke Mesopotamia. Di Mesopotamia pun muncul tarekat yang tidak dinisabkan kepada al-Junaid, yaitu tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Muhyi al-Din Abdul Qadir Jailani. Tarekat Syadziliyah yang dinisabkan kepada Nur al-Din Ahmad al-Syadzili, dan tarekat Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad ibnu Ali al-Rifai. Kelompok Qadiriyah ini cukup banyak tersebar di seluruh dunia Islam. Di antaranya tarekat Faridiyah di Mesir, pendirinya Umar ibnu al-Farid. Tarekat Sanusiyah didirikan Muhammad ibnu Ali as-Sanusi. Tarekat Idrisiyah dinisabkan kepada Ahmad ibnu Idris. Dan di Afrika Utara, kelompok Qadiriyah bersumber dari Zu al-Nun al-Misri. Tarekat Qadariyah masuk ke India melalui Muhammad al-Ghawi. Kemudian mendirikan tarekat Al-Ghautiyah di Turki. Tarekat ini dikembangkan oleh Ismail al-Humi. Nah, sekarang sejarah tarekat di Indonesia. Sejarah tarekat di Indonesia itu diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak sufistik, yaitu membuat para penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi terikat yang dibawa oleh para wali. Besarnya pengaruh tarekat dalam Islamisasi juga didukung dari temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun sejauh itu tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad 14 atau awal abad 15, bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Pusat-pusat pengajaran tasawuf yang dipimpin oleh para sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang ajaran tasawufnya menjadi dasar tarikoh Qadiriyah. Ada juga Syekh Najmun Kubro, sufi Asia Tengah, pendiri tarikoh Kubrawiyah. Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili, pendiri tarikoh Syadziliyah asal Maghribi Afrika Utara, dan Ahmad Arifaiyah. Belakangan pada awal abad ke-14 juga lahir tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi di Khurasan, dan tarekat Syatariyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Asy-Syattari. Tarekat-tarekat ini kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Nusantara melalui para penyebar agama Islam. Perkenalkan, nama saya Mila Kanila, NIM 4119230. Saya akan menjelaskan tentang tokoh dan ajaran dalam tarekat. Tokoh yang pertama yaitu ada Bahauddin Al-Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandiyah, terkenal dengan keahliannya melukis hakikat kehidupan dan terlempar pada lautan kesatuan sana dan Dako. Tokoh yang kedua yaitu ada Abdul Al-Hadi Al-Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah, terkenal dengan kekuatan ma'rifah dan membantu ma'rifah inbats. Yang ketiga yaitu ada Abu Al-Hasan Al-Sazili, pendiri tarekat Saliyah, terkenal dengan kekuatan ilmu dan wirid-wiridnya. Yang keempat yaitu ada Ahmad Al-Rifai, pendiri tarekat Rifaiyah,
terkenal dengan keramat-keramat dan ketinggian fatwa-fatwanya. Yang kelima yaitu ada Ahmad Al-Badawi, pendiri tarekat Badawiyah, terkenal dengan sikap penyayang dan lemah lembutnya. Yang keenam ada Ibrahim Al-Dasuki, pendiri tarekat Dasukiyah, terkenal dengan sifat-sifat pemurah dan penyayangnya. Yang ketujuh ada Syekh Al-Akbar, pendiri tarekat Al-Hariyah, terkenal dengan kearifan dan kebijaksanaannya. Yang kedelapan ada Jala ad-Din Al-Rumi, seorang sufi yang terkenal dengan sifat-sifat cintanya dan kerinduannya. Yang kesembilan ada Syekh Saman, pendiri tarekat Samaniyah, terkenal dengan sifat memperbanyak sholat dan zikir, kasih pada fakir miskin, menukar akal basyariyah dengan akal robbaniyah, beriman hanya kepada Allah dengan tulus ikhlas. Yang ke-10 ada Tahiruddin, pendiri tarekat Halwatiyah. Tarekat ini merupakan cabang Suhrawardi. Selanjutnya ada konsep ajaran tarekat. Yang pertama ada zikir. Di dalam tarekat ini terkenal zikir Lathaif, mengajarkan zikir pada 7 latifah dengan membaca nama Allah. Untuk tiap lathaif mempunyai ketentuan bilangan yang berbeda. Yang kedua yaitu ada rabithah. Rabithah secara harfiah berarti ikatan, yaitu ikatan yang mengikat sesuatu yang lain. Rabithah di kalangan ahli tarekat diartikan sebagai suatu wasilah yang berhubungan kecintaan hati orang yang melakukan rabithah dan yang dengan yang dirabithania. Selanjutnya ada suluk 40 hari. Pada hakikatnya suluk berarti mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Selanjutnya ada tidak makan daging. Tentang praktek tidak makan daging selama menjalankan halawat, para ahli tentang tarekat berdasarkan praktek tersebut. Kemudian ada musik dalam membacakan lirik-lirik dan syair tertentu diiringi dengan bunyi-bunyian seperti memukul rebana. Yang selanjutnya ada bernafas, yaitu mengatur cara bernafas pada waktu melakukan zikir yang tertentu. Selanjutnya ada uzlah, menyendiri secara spiritual di tengah keramaian. Selanjutnya ada zuhd, dunia, menjauhi sikap dan usaha mencari kenikmatan duniawi atau bersifat duniawi. Selanjutnya ada duduk tawadu menghadap kiblat. Yang terakhir membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 3 kali. Adapun tata cara pelaksanaan tarekat antara lain yang pertama zikir, yaitu ingat yang terus-menerus kepada Allah dalam hati serta menyebutkan nama dengan lisan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ratib. Ratib yaitu mengucap lafal la ilaha illallah dengan gaya gerak dan irama tertentu. Selanjutnya ada muzik, yaitu dalam membacakan lirik-lirik dan syair tertentu diiringi dengan bunyi-bunyian seperti memukul rebana. Selanjutnya ada menari, yaitu gerak yang dilakukan mengiringi lirik-lirik dan bacaan-bacaan tertentu untuk menimbulkan kehikmatan. Selanjutnya yang terakhir ada bernafas, yaitu mengatur cara bernafas pada waktu melakukan zikir tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.